Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permata dengan NIM 0805 1182 227001 dari kelas A atau ganjil. Jadi di sini saya akan membuat laporan video praktikum penginderaan jauh ke lautan dengan materi Total Suspended Solid atau TSS. Dengan tujuan praktikum yaitu yang pertama mampu menganalisis pola sebaran konsentrasi TSS menggunakan data citra Sentinel-2. Kemudian yang kedua, mengetahui algoritma dalam menentukan pola sebaran konsentrasi TSS. Total Suspended Solid adalah tempat berlangsungnya reaksi-reaksi heterogen yang berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang paling awal dan dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu perairan. Konsentrasi TSS yang terlalu tinggi akan menghambat penetrasi cahaya ke dalam air dan mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis di perairan. Acuan untuk menentukan kualitas suatu perairan dapat dilihat melalui TSS yang ada di permukaan perairan dan akan menjadi penentu sifat optik alam air laut maupun air sungai. Kandungan TSS utama di perairan ialah kikistan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Penyebaran TSS di perairan dan estuari dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti musim, arus, dan pasang surut. Total Suspended Solid dapat diukur secara langsung dan tidak langsung, yaitu melalui teknologi penginderaan jauh dengan menggunakan data citra Sentinel-2A. Produk citra Sentinel level 2A memiliki nilai reflektansi bottom of atmosphere, yakni reflektan pada objek yang telah terkoreksi atmosfer. Salah satu parameter kualitas perairan yang dapat dikaji menggunakan penginderaan jauh adalah Total Suspended Solid. Citra Sentinel-2 merupakan salah satu citra satelit yang memiliki 13 band, 4 band beresolusi 10 meter, 6 band beresolusi 20 meter, dan 3 band beresolusi spasial 60 meter dengan area sapuan 290 km. Baiklah, langsung saja kita ke pengolahan data. Untuk pengolahan data yang pertama itu di software Snap. Langkah pertama, buka Snap, lalu klik file, pilih open product, kemudian masukkan data yang udah di-download. Di sini saya mendownload data Pulau Sebesi, Lampung. Nah, di sini masukkan yang MTD. Kita tunggu hasil loadingnya. Kemudian kalau udah, klik kanan, lalu pilih Open RGB Image Window. Pastikan bandnya sudah benar, band 4, band 3, band 2. Kemudian klik OK. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini kita zoom daerah wajahnya. Saya memilih daerah Pulau Sebesi, ini Pulau Sebesi. Kemudian kita pilih raster, lalu pilih subset. Nah, di sini untuk reference bands kita ubah menjadi band 2, lalu klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita ke raster lagi, kemudian ke geometrik, kita pilih resampling. Nah, di sini untuk resampling parametersnya, bagian by reference band from source product itu ganti menjadi band 2. Kemudian bagian parameters IO-nya itu centang bagian save as, lalu bin map. Kemudian di sini kita pilih tempat penyimpanan. Pilih namanya, folder nama, lalu klik select, lalu klik run. Nah, ini hasilnya
lumayan lama, jadi kita tunggu saja sampai hasilnya selesai. Nah, kalau udah seperti ini, berarti hasil resamplingnya sudah selesai. Nah, untuk langkah selanjutnya, ini kan hasil resampelnya udah keluar, kita klik kanan, kemudian kita ke bandmatch, kemudian di sini kita ubah menjadi NDWI. Kemudian kita pilih edit expression. Nah, di sini kita masukkan rumus NDWI. Dimana itu sama dengan band 3 dikurang dengan band 11 lalu dibagi band 3 lagi ditambah dengan band 11. Lalu pastikan keterangan sini tidak error, berwarna hijau seperti ini. Kemudian kita klik OK, lalu klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, itu kita klik kanan lagi pada hasil di sampel. Kemudian kita ke bandmatch. Di sini kita ubah namanya menjadi Liu. Lalu klik edit expression. Di sini kita masukkan rumusnya, ada di modul yang ini, yang if ndwi. Ini kita copy aja, lalu kita paste ke sini. Nah, pastikan juga tidak error, lalu klik OK, lalu klik OK. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat hasil NDWI, terus ini Liu, dan juga saya menambahkan 4 algoritma lainnya seperti Budiman, seperti ini Budiman 2, lalu yang ini ada Parwati, dan yang terakhir itu algoritma Guzman dan Santella. Kemudian kita klik tanda tambah ini, lalu kita cari nama. Nah, lalu untuk algoritma yang ini kita klik kanan, kemudian kita pilih convert band, yang ini juga convert band, lalu yang Parwati lakukan hal yang sama sampai semua algoritmanya di convert band. Nah, kalau udah, di sini kita simpan, save product as, kita pilih tempat penyimpanan, lalu pilih klik save. Kita tunggu hasilnya. Dan nanti kita akan lanjut ke ArcGIS. Nah, langsung saja kita ke aplikasi ArcGIS. Di sini kita tambahkan algoritma yang tadi. Kalau sudah pengolahan data di Snap, itu kita ke ArcGIS, kemudian kita add data, kita masukkan algoritma yang sudah kita buat tadi. Masukkan yang ini.
Nah, kita pilih algoritmanya dari Liu terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan algoritmanya. Yang pertama Liu, klik yes. Lalu kita masukkan juga yang lainnya. DWI, lalu Parwati, Budiman, Gusman, Parwati. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini kita tinggal ubah aja colorannya dari merah ke hijau. Ini nih. Oke. Lakukan hal yang sama. Nah, maka hasil tampilannya akan seperti ini. Dia yang berada di dekat perairan, dekat daratan, itu berwarna merah. Dan kalau yang agak jauh dari daratan itu bisa warna hijau sampai warna oranye. Dan langkah yang terakhir itu kita layout. Nah, jadi ini adalah hasil layout dari peta persebaran konsentrasi total suspended solid atau TSS di perairan Pulau Sebesi, Provinsi Lampung. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah yang pertama yaitu total suspended solid merupakan padatan tersuspensi yang melayang dalam air, terdiri dari partikel koloid dan non-koloid dengan diameter lebih besar dari 2 mikrometer. TSS merupakan indikator penting kualitas air dan dapat mempengaruhi ekosistem perairan. Yang kedua, penggunaan penginderaan jauh untuk TSS menawarkan metode non-invasif dan efisien untuk memetakan dan memantau konsentrasi TSS di perairan luas. Citra satelit seperti Landsat dan Sentinel-2 menyediakan data multispektral yang dapat digunakan untuk memperkirakan konsentrasi TSS dengan berbagai algoritma. Lalu yang ketiga, algoritma estimasi TSS umumnya digunakan untuk estimasi TSS dari citra satelit seperti algoritma Parwati, NDWI, Liu, Budiman, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi estimasi TSS itu seperti eh, kondisi atmosfer, lalu ada komposisi air, dan yang ketiga ada kedalaman air. Yang terakhir, aplikasi estimasi TSS itu informasi tentang konsentrasi TSS dari penginderaan jauh dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti manajemen kualitas air, kemudian untuk pengelolaan ekosistem perairan, dan untuk penelitian sedimen. Saran pada praktikum kali ini yaitu semoga diharapkan untuk seluruh praktikan memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri mengenai praktikum penginderaan jauh ke lautan.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.